Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferera Ibrahim dan anggota kelompok saya yang bernama Muhammad Agam Dwi Saputra. Di sini kami akan menjelaskan tugas besar kami yang berjudul menelusuri arsitektur vernakular Rumah Soraja, representasi budaya suku Kaili di Palu, Sulawesi Tengah. Baik, kami mulai presentasi kami. Daftar isi. Berikut adalah hal-hal yang akan kami bahas selanjutnya. Yang pertama, arsitektur vernakular tradisional. Definisi: arsitektur yang tumbuh dan berkembang secara alami dalam masyarakat, dibentuk oleh budaya lokal, iklim, kondisi geografis, dan ketersediaan material lokal. Ciri-ciri umum arsitektur vernakular adalah menggunakan material lokal, dibangun oleh masyarakat lokal secara turun-temurun, respon terhadap iklim setempat, tidak didesain oleh arsitek profesional, punya nilai budaya, simbolik, dan spiritual, fungsional, dan adaptif terhadap kebutuhan penghuni. 2. Sejarah suku Kaili. Asal-usul suku Kaili. Suku Kaili adalah suku asli Sulawesi Tengah yang mendiami daerah Lembah Palu, Donggala, dan sekitarnya. Suku ini memiliki banyak subkelompok dan menggunakan bahasa Kaili sebagai bahasa utama. Dalam sistem sosialnya, masyarakat Kaili mengenal struktur adat yang kuat dengan pemimpin yang disebut mandika atau tofua atau raja. Sistem pemerintahan tradisional. Pada zaman dahulu, sistem adat suku Kaili sangat terstruktur. Raja atau bangsawan menempati posisi tertinggi, dan mereka memerlukan tempat tinggal yang bukan hanya fungsi sebagai rumah, tapi juga sebagai pusat administrasi dan simbol kekuasaan. Maka, dibangunlah rumah bangsawan yang disebut Sauraja, yang dalam bahasa Kaili yaitu rumah raja. Ketiga, rumah adat suku Kaili. Di suku Kaili terdapat dua rumah adat. Yang pertama yaitu rumah Tambi, sebagai hunian rakyat biasa dan memiliki bentuk yang sederhana. Yang kedua adalah rumah Sauraja, rumah bangsawan atau raja suku Kaili, yang selanjutnya akan kami bahas lebih lanjut. Perbedaan rumah Tambi dengan Sauraja. Dari aspek status sosial, rumah Sauraja digunakan oleh bangsawan, sedangkan rumah Tambi untuk rakyat biasa. Dari segi ukurannya, rumah Sauraja cenderung lebih besar dan megah, sedangkan rumah Tambi lebih kecil dan sederhana. Dari fungsinya, rumah Sauraja digunakan sebagai pemerintahan atau adat, sedangkan rumah Tambi sebagai tempat tinggal biasa. Dari materialnya, rumah Sauraja terbuat dari kayu ulin, rotan, dan ijuk, sedangkan rumah Tambi dari kayu lokal atau bambu. Dari segi ornamen, rumah Sauraja kaya akan ornamen ukiran, sedangkan rumah Tambi hampir tanpa ornamen. Lalu dari segi letak geografis, rumah Sauraja terletak di daerah pusat kota, sedangkan rumah Tambi berada di pegunungan atau pedalaman. Mengenal istilah Sauraja, Banuam Baso, Bano Oge, dan Tofua. Yang pertama, Sauraja. Sauraja adalah rumah adat milik bangsawan suku Kaili di Sulawesi Tengah, khususnya di daerah Palu dan sekitarnya. Kata Sauraja berasal dari kata Saura yang berarti bangsawan, dan Ja atau raja yang dalam beberapa sumber diterjemahkan sebagai rumah bangsawan atau istana kecil. Secara harfiah, Sauraja adalah rumah bangsawan atau rumah raja. Tidak dibangun secara sembarangan, hanya untuk golongan elit, yaitu Tofua, dan berada di pusat wilayah kekuasaan. Lalu Tofua. Tofua berarti seorang Tofua, yaitu bangsawan atau pemimpin adat dalam struktur masyarakat Kaili, yang terdiri dari dua kata, yaitu To yang berarti orang dan Fua yang berarti raja atau bangsawan. Lalu Banuam Baso. Banuam Baso adalah istilah lokal yang merujuk pada rumah para bangsawan atau pemimpin adat, yaitu rumah Sauraja. Banua berarti rumah, Baso berarti bangsawan atau orang yang dihormati. Yang keempat, Banua Oge. Banua Oge adalah nama lokal dalam bahasa Kaili yang berarti rumah besar. Banua adalah rumah, Oge adalah besar. Keempat, arsitektur rumah Sauraja. Dari segi iklim, orientasi bangunan mengarah ke timur dan juga barat, membantu meminimalkan paparan langsung sinar matahari ke permukaan vertikal dinding yang menyebabkan panas berlebih. Hanya bagian ujung rumah yang menerima radiasi maksimum, dan bagian itu adalah sisi terkecil dari bangunan. Dari budaya, hierarki ruang. Ruang pada rumah Sauraja mencerminkan sistem sosial masyarakat.
Ruang dibagi menjadi 3, yaitu lonta karavana atau ruang depan, berfungsi sebagai menerima tamu. Yang kedua, lonta tatangana, yaitu ruang tengah, berfungsi sebagai ruang inti keluarga, ruang bersama, dan kamar. Yang ketiga adalah lonta rarana atau ruang belakang, berfungsi sebagai dapur dan ruang pribadi. Lalu budaya, simbolisme arsitektur. Ukiran atap dan tiang menggambarkan lambang kebangsawanan, kekuatan, dan keberanian. Tangga di depan rumah itu sebagai simbol bahwa hanya orang terhormat yang boleh masuk. Lalu rumah dibangun menghadap arah tertentu berdasarkan keyakinan kosmologis lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agam Dwi Putra dari Fakultas Teknik Arsitektur. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur rumah Selalu Raja. Di sini ada bentuk dan denah. Rumah panggung berbentuk persegi panjang. Ruangan terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu lontak karavana, ruang depan, untuk menjamu tamu atau kegiatan formal. Yang kedua, lontak tantangana, ruang tengah, yaitu untuk keluarga dan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, lonta rana, ruang atau ruang belakang yang bersifat privasi, biasanya untuk istirahat, menyimpan pusaka, atau aktivitas spiritual. Yang berikutnya, struktur bawah atau kolong, jumlah anak tangga 9 buah, terus jumlah tiang rumah induk 28 buah, jumlah tiang rumah dapur 8 buah. Struktur kolong atau bawah berfungsi sebagai tempat sirkulasi udara, gudang, atau kandang hewan. Ditopang oleh tiang-tiang utama dari kayu kertas, ulin, atau meranti, ditanam dalam pondasi batu pipi tanpa semen atau beton. Ketinggian kolong sekitar 2 meter sebagai adaptasi terhadap iklim tropis dan antisipasi banjir. Berikutnya ada ruang tengah, jumlah tiang kolom untuk rumah induk dan gandaria 28 buah. Struktur tengah atau badan rumah, dinding terbuat dari papan kayu, kemudian lantai dari papan atau bambu petak, dan ruangan disekat dengan kayu atau anyaman bambu. Kemudian, setiap ruang memiliki fungsi sosial yang spesifik, mencerminkan nilai-nilai adat dan struktur keluarga. Terdapat tangga utama di depan untuk tamu kehormatan dan tangga samping untuk anggota keluarga atau rakyat biasa. Kemudian, struktur atap panah tinggi menciptakan ruang sirkulasi udara. Kemudian jumlah kuda-kuda mencapai 11 buah. Atap berbentuk limas bertingkat memudahkan aliran air hujan dan menjaga suhu ruang tetap sejuk. Berikutnya, rangka atap dibuat dari kayu, sedangkan pembentuknya menggunakan sirap atau ijuk, tergantung ketersediaan lokal. Di beberapa rumah raja, di bagian puncak, atap dihiasi dengan ornamen simbolik seperti tanduk, bulan sabit, atau flora yang memiliki makna keagamaan atau kepercayaan adat. Berikutnya ada denah, pembagian struktur bahan bakso secara vertikal dan pembagian zona material dinding secara horizontal, dengan panjang 32 meter dan lebar 11,5 meter. Berikutnya ada blok plan, potongan melintang, potongan memanjang, tampak depan dan tampak belakang, tampak samping kanan dan samping kiri. Yang berikutnya ada material lokal. Yang pertama ada kayu ulin atau kayu lokal. Struktur utama rumah menggunakan kayu ulin, meranti yang terkenal kuat dan tahan terhadap cuaca tropis. Kemudian jerami atau ijuk. Atap biasanya dibuat dari sirap kayu, kayu tipis yang ditata, atau ijuk pohon aren. Bahan ini memiliki kemampuan menyerap panas dan meredam suara hujan, serta mudah diperbaharui. Yang kemudian ada rotan, bambu, atau anyaman untuk menyekat ruang, dinding bagian dalam, atau ornamen. Anyaman bambu juga digunakan sebagai elemen estetika atau ventilasi. Kemudian ada batu dan tanah liat, digunakan sebagai alat fondasi
menopang tiang utama untuk menjaga kestabilan struktur dan mencegah pelapukan dari kelembaban tanah. Setiap elemen bangunan memiliki fungsi, tapi juga makna, mulai dari material sampai ukiran, semuanya menggambarkan relasi manusia dengan alam dan leluhur. Kemudian kesimpulan, ciri-ciri vernakular umum bahan lokal menggunakan kayu jati dan kayu nyato yang melimpah di Sulawesi Tengah. Kemudian respon iklim, rumah berbentuk panggung untuk menghadapi kelembaban tinggi dan kemungkinan banjir. Berikutnya ada nilai budaya, arsitektur mengandung simbol status sosial bangsawan dengan ornamen khas Ukaili. Yang berikutnya dibangun oleh tukang adat lokal berdasarkan ilmu bangunan tradisional. Yang terakhir, ramah lingkungan, memanfaatkan ventilasi silang alami dan atap tinggi untuk sirkulasi udara optimal. Rumah Soraja adalah representasi kuat arsitektur vernakular Indonesia. Penting untuk mempertahankan bangunan ini bukan hanya sebagai objek wisata, tapi juga sebagai tempat pendidikan budaya dan inspirasi desain arsitektur lokal masa kini. Dan kemudian dia membuktikan bahwa tradisional bisa menciptakan desain yang fungsional, indah, dan ramah lingkungan. Sekian dari kelompok kami.